Antum kami undang ya, antum semoga Allah Subhanahu wa taala memberi antum petunjuk. Hari ini antum menolak dakwah sunnah, dakwah salafiyah, satu ketika antum akan menjadi dakwah salafiyah. Kita akan bersahabat dalam satu manhaj ya. Kalau kita berbicara hanya terkait dengan ibadah, terkait dengan zakat, terkait dengan puasa, terkait dengan salat, kita akan sama. Tetapi kalau kita sudah berbicara terkait dengan manhaj, maka itu yang akan membedakan kita. Bukan berarti kami tidak toleransi. Di laut. Ayo. Hasilnya. Jadi saya harapkan kepada teman-teman 625 ini adalah 5 ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lampa Channel yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ayyuhal ikhwan wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sahabat Lampa Channel yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi dengan kami di Lampa Channel berbagai manfaat. Pada kesempatan kali ini sahabat Lampa Channel, kita akan berbincang terkait dengan Ustadz Khalid Basalamah, yang mana di situ terjadi penolakan atau kekesalan yang dilakukan oleh Afif Fuad yang merupakan anggota GP Ansar atau Banser, yang mana beliau menolak Ustadz Khalid Basalamah ceramah di Masjid Jabar, Masjid Raya Jabar, Bandung, Jawa Barat. Nah, ini bukan kali pertamanya mereka Ansor dan Banser menolak terkait dengan ceramah Ustadz Khalid Basalamah secara khusus. Dan secara umum banyak ya kajian-kajian sunnah yang mengajak di dalam mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, mereka berusaha untuk menolak, bahkan mengeluarkan surat penolakan. Di situ juga ada Ustadz Syafiq Reza Basalamah yang mereka ditolak, dan banyak lagi. Ustadz Firanda juga ditolak, dan bahkan Ustadz Khalid Basalamah ketika ceramah ada dari kalangan Banser atau GP Ansar yang mereka demonstrasi di depan pintu masjid, yang mana di situ terjadinya penyampaian ilmu, tapi mereka demonstrasi katanya dengan alasan tidak toleransi. Padahal siapa yang toleransi sahabat Lampa Channel? Ya di situ dalam hal menyampaikan ilmu di rumah, di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian di situ di dalam majelis-majelis ilmu adalah para malaikat turun yang membentangkan sayapnya, sebagaimana hadis yang diceritakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, majelis-majelis ilmu. Namun ketika gereja sahabat Lampa Channel luar biasa dijaga, diawasi, diamankan. Tetapi ketika masjid, bahkan mereka demo untuk melarang pendirian masjid, mereka demo membubarkan di dalam masjid tersebut ada penyampaian ilmu di dalam mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, ya, bukan seperti tetangga sebelah yang mereka meyakini bahwasanya Isa itu adalah anak Allah, ya, tetapi mereka menjaganya, ya, luar biasa. Padahal kita punya anggota kepolisian di sini, ada aparat keamanan yang mereka sudah ditugaskan untuk menjaga keamanan negeri kita ini, tapi mereka menjaga. Adapun kajian-kajian seperti begini, ceramah-ceramah, ya, hanya karena bertentangan dengan isu yang mereka sebarkan bahwasanya tidak toleransi, radikal, pemecah belah umat, ya, maunya hidup rukun antara tetangga agama Nasrani dan Muslim, sehingga mereka masuk di rumah ibadah mereka. Padahal kita tahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling toleransi, tetapi dengan toleransi tersebut tidak pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk di rumah ibadah orang Nasrani. Abu Bakar As-Siddiq,
Umar ibn Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abu Thalib, Abu Musa al-Asy'ari, Ka'ab bin Amr, ya. Kemudian siapa lagi? Tolha bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas tidak pernah masuk, ya, ketika mereka membuka negara Persia, Romawiya, ditaklukkan semuanya, tidak pernah mereka masuk di rumah ibadah tersebut, ya. Tapi itu terlepas dari itu, ya, pengajian seperti Ustadz Khalid Basalamah di sini yang mereka tolak dalam rangka katanya tidak, ya, bahasanya itu tidak toleran. Ini diluangkan kekecewaan tersebut di Twitter, ya, yang mana anggota Ansar atau Banser di sini tertulis, ya, Afif Fuad, ya, Saidi ramai diperbincangkan warganet, ya, Minggu 12/03/2023, ya. Afif diperbincangkan lantaran dia menolak Ustadz Khalid Basalamah akan mengisi ceramah di Masjid Raya Al-Jabar, Kota Bandung, Jawa Barat. Luar biasa ini, ya. Itulah kalau kita melihat, ya. Padahal di sini sahabat Lampai Channel itu diundang oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, ya, diundang oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk Ustadz Khalid Basalamah ceramah di Masjid Raya Al-Jabar. Namun kita lihat ungkapan kekesalan seorang anggota GP Ansar atau Banser. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau, menjadikan dia nantinya yaitu seorang yang mengikuti dakwah salafiyah. Antum doakan sahabat Lampai Channel, ya, antum doakan beliau. Dimana ketika Gubernur Ridwan Kamil mengundang Ustadz Khalid Basalamah untuk mengisi ceramah di Masjid Raya Al-Jabar, Bandung, yaitu Jawa Barat, beliau di sini yaitu anggota Banser tersebut, Pak Afif di sini mengatakan, Pak Ridwan Kamil, saya kecewa kepada Bapak. Oh, kecewa, luar biasa. Apa yang membuatmu kecewa? Di situ disampaikan ilmu, ya, antum ambillah manfaat, hadirlah nanti, ya. Kemudian sumpah, wah, pakai kata sumpah lagi, ini nampak jauh dari ilmu, ya. Orang-orang yang mudah bersumpah ini orang-orang yang jauh, yang tidak punya ilmu, ya. Kemudian dengan melampiaskan kekecewaan Pak Ridwan Kamil, saya kecewa kepada Bapak. Ya, alhamdulillah beliau adalah seorang pemimpin yang mau masyarakatnya itu baik, ya, dari sisi agama, bukan hanya duniawi saja, memiliki ilmu, bukan seperti antum di sini. Sumpah, luar biasa ini. Ini Masjid Pemprov, ya, dan ngasih panggung ke Khalid Basalamah, ya, itu dia Ustadz lah, ya, antum panggillah Ustadz. Jangan hanya karena perbedaan saja membuat antum tidak menghargai orang, tidak berbuat adil lah, ya, panggillah dia Ustadz, ya. Ya, jangan panggil saja namanya seperti begitu, kan, ya. Di sini dia tuangkan di dalam Twitternya, ya, pada hari Minggu kemarin. Jadi terkait dengan hal ini kita lihat, ya, apa yang terjadi dari hal itu. Antum kami undang, ya, antum, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi antum petunjuk. Hari ini antum menolak dakwah sunnah, dakwah salafiyah, satu ketika antum akan menjadi dakwah salafiyah. Kita akan bersahabat dalam satu manhaj, ya. Kalau kita berbicara hanya terkait dengan ibadah, terkait dengan zakat, terkait dengan puasa, terkait dengan salat, kita akan sama. Tetapi kalau kita sudah berbicara terkait dengan manhaj, maka itu yang akan membedakan kita. Bukan berarti kami tidak toleransi, ya, kami paham terkait dengan apa itu toleransi, bagaimana itu toleransi kepada orang-orang Nasrani, bagaimana kepada orang-orang yang selain dari agama Islam. Kami paham terkait dengan toleransi itu. Jangan ajari kami tentang toleransi, ya. Kami tahu di mana posisikan toleransi tersebut, apalagi antum, ya, mau membawa-bawa dengan nama toleransi di situ, ya.
Kami toleransi sebagaimana para sahabat dan Rasulullah SAW bertoleransi, tidak harus pergi menjaga gereja, menjaga rumah ibadah orang, tidak harus masuk di rumah ibadah mereka. Kita bermuamalah dengan mereka, ya sekedar bermuamalah. Tetapi kalau kita sudah berbicara terkait dengan ibadah, terkait dengan rumah ibadah, maka itu adalah berkaitan dengan akidah yang perlu kita jaga. Kita punya akidah dan mereka punya akidah. Kita punya keyakinan kaum muslimin dengan Al-Quran, dengan Nabi kita Muhammad SAW. Kita percaya dengan seluruh para nabi, tapi ketahui bahwa mereka itu tidak percaya dengan Nabi kita dan Al-Quran kita sendiri mereka tidak percaya. Kemudian kita akan percaya dengan mereka, menjaga gereja dan memberikan leluasan. Tetapi sesama kita kaum muslimin, ya hanya karena dengan perbedaan pemahaman saja, perbedaan organisasi saja, ya kalian sudah seperti begitu, ya ayolah, ya semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati antum semuanya, menjadikan antum adalah orang yang kokoh nantinya di atas manhaj salaf. Hari ini antum mencelah, antum mengusir, suatu ketika antum akan menjadi cinta, seperti itulah ya. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati antum semuanya dan merahmati kita semuanya sahabat Lampu Channel, dan mengokohkan kita semuanya di atas Al-Quran dan Sunnah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya antum semuanya dan dosa kedua orang tuanya antum semuanya, dan antum yang sudah meninggal orang tuanya, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka, menjadikan mereka, memposisikan mereka, menempatkan mereka di tempat yang terbaik nanti. Demikian ya sahabat Lampu Channel, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين.